Kopassus versus Pemuda Pancasila berawal cekcok mata elang hingga berbuntut pemukulan perwira TNI. Hai, halo. Kembali lagi bersama Caca di sini. Jangan lupa padamkan tombol merah di bawah agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari Kertas Tulis. Kopassus versus Pemuda Pancasila berawal cekcok mata elang hingga berbuntut pemukulan perwira TNI. Konflik antara Kopassus dan organisasi Pemuda Pancasila terjadi di Kabupaten Bandung Barat. Markas PAC Pemuda Pancasila dan beberapa mobil rusak. Informasi dihimpun Tribun Medan, konflik Kopassus dan Pemuda Pancasila bermula saat perwira menengah Kopassus dipukul oleh anggota Pemuda Pancasila pada 15 Maret 2021. Peristiwa pemukulan terjadi saat kelompok orang diduga debt collector atau mata elang terlibat adu mulut dan adu fisik dengan anggota Pemuda Pancasila. Pamen Kopassus yang kebetulan melintas pun ikut dikeroyok oleh anggota Pemuda Pancasila. Saat itu, korban tidak menggunakan seragam TNI AD. Tidak lama, sejumlah orang tidak dikenal mendatangi markas MPC Pemuda Pancasila Bandung Barat, mencari pelaku pemukulan dan merusak beberapa kendaraan yang berada di lokasi. Mencari pelaku pemukulan dan merusak beberapa kendaraan yang berada di lokasi. Hal itu diketahui dari dua video postingan Instagram milik akun @infokomando. Dua unggahan video itu menampilkan suasana pasca penyerangan. Setidaknya ada 2 unit mobil yang diduga milik PAC Pemuda Pancasila hancur. Dalam postingannya menuliskan narasi, "Pukul Pamen Kopassus markas PAC Pemuda Pancasila Kabupaten Bandung Barat rata." Berikut narasinya akun @infokomando. Diduga dipicu adanya pemukulan yang dilakukan oleh oknum Ormas Pemuda Pancasila terhadap seorang Pamen Kopassus. Markas PAC PP Kabupaten Bandung Barat rata diserbu prajurit Kopassus yang tidak terima perwiranya dianiaya Senin 15 Maret. Dari informasi sementara yang didapatkan, kejadian tersebut bermula saat ada sekelompok orang yang diduga matel terlihat adu mulut dan adu fisik dengan anggota Ormas PP terkait penarikan kendaraan. Di luar dugaan, seorang Pamen Kopassus berpakaian preman yang saat itu berada di lokasi juga ikut jadi korban pemukulan. Tidak terima perwiranya dianiaya, sejumlah anggota Kopassus melakukan aksi balasan dengan melakukan sweeping merusak markas PAC PP Kabupaten Bandung Barat dan memecahkan kaca kendaraan operasional milik partai politik. Atas kejadian ini, pimpinan Pemuda Pancasila Bandung Barat sudah menyampaikan permohonan maaf. Mereka berharap hubungan baik dengan jajaran TNI dapat terus terjalin. 60 tahun jelas bukan waktu yang sebentar bagi Komando Cadangan Strategis TNI Angkatan Darat. Menunaikan tugas menjaga dan mengawal kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di usia yang semakin matang, prajurit TNI dari Kostrad senantiasa siap menjalankan tugas tanah air memanggil. Pada hari ulang tahun ke-60 Kostrad mengusung tema Kostrad Profesional, Responsif, Adaptif, Modern, dan Berintegritas. Dari tema tersebut bisa terlihat bagaimana komitmen pasukan Kostrad dalam menjalankan tugasnya sebagai salah satu komando utama tempur yang dimiliki oleh Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. Pada 27 Juli 2020 lalu, Legend TNI Eko Margiono secara resmi dilantik sebagai Panglima Kostrad ke-41, menggantikan posisi Legend TNI Besar Harto Karyawan. Sebagai orang nomor 1 di jajaran Kostrad, Eko sadar betul apa yang harus dilakukannya untuk menjadikan prajurit Kostrad menjadi prajurit yang profesional. Dalam pandangannya, mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus itu menyatakan bahwa profesionalisme prajurit tidak bisa didapat melalui cara yang instan, melainkan dibentuk dalam pendidikan dan latihan. Sekarang kita tidak bisa membuat semua itu serba instan. Semua harus melalui proses, termasuk di dalam pembentukan prajurit Kostrad juga tidak bisa kita instan. Mereka harus bisa menjadi profesional, ujar Eko. Kita harus didik mereka, kita harus latih mereka dengan sebaik-baiknya.
Sementara itu, Panglima Divisi Infanteri 1 Kostrad Maijen TNI Tri Yuniarto mengingatkan agar prajurit Kostrad senantiasa menyadari bahwa semua yang dilakukan adalah untuk kepentingan rakyat. Tri menegaskan prajurit TNI adalah anak kandung rakyat yang lahir dari rakyat. Selain itu, TNI hadir di tengah-tengah rakyat dan akan senantiasa berjuang untuk melindungi rakyat Indonesia. Kita adalah anak kandung rakyat, kita dilahirkan dari rakyat, kita berjuang untuk rakyat, dan kita pasti akan berada di dalam rakyat, ujar Tri. Berdiri pada 6 Maret 1961 dengan nama Korps Tentara ke-1 Cadangan Umum Angkatan Darat, pasukan Kostrad saat itu menjadi inti kekuatan Komando Mandala dalam operasi Dwi Korah di Irian Barat. Sejak saat itu pula pasukan Kostrad selalu terlibat dalam sejumlah operasi militer. Sepanjang 60 tahun berdirinya pasukan Kostrad juga senantiasa berhasil dalam menjalankan misinya. Setelah operasi Dwi Korah, Kostrad juga terlibat dalam penumpasan kelompok separatis Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia, penumpasan gerakan 30 September 1965, penumpasan separatis gerakan Aceh Merdeka, hingga saat ini penumpasan kelompok kriminal separatis bersenjata dan organisasi Papua Merdeka.